Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang return di dalam sebuah fungsi ya. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa fungsi ya, tapi tanpa return ya. Nah, dia hanya membuat fungsi kemudian menampilkan nilai menggunakan print ya, seperti ini. Nah, namun di video kali ini kita akan membahas apa itu return ya. Ini adalah fitur penting dari bahasa pemrograman ya. Tidak hanya Python tentunya, di mana return ini dia akan mengembalikan nilai tertentu ke dalam fungsi dari return tersebut. Ya. Sebagai contoh ya, kita akan membuat fungsi yaitu hitung ya. Dia akan menghitung A dan juga B. A dan juga B ya, seperti ini. Kita print A ditambah dengan B ya, seperti ini. Kita panggil fungsinya yaitu hitung. Kita masukkan parameter pertama A yaitu 10 dan B kita masukkan 20. Nah, kita tampilkan di terminal yaitu Python 3 kemudian return.py. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan 30 ya, tapi kita harus menggunakan print ya sebelum menampilkan hasil penjumlahan dari A dan juga B. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi atau fitur di dalam pemrograman yaitu si return ya. Nah, return kita A dan juga B seperti ini. Nah, kita komen ya ini. Nah, kita lihat di dalam terminal dia tidak akan menampilkan apapun. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di sini kita memerlukan yaitu print ya untuk menampilkan nilainya. Kita masukkan si fungsi hitung ini ke dalam si printnya. Nah, kita lihat dia akan menampilkan 30. Ya, kenapa? Padahal di sini kita memberikan datanya yaitu hitung, fungsi hitung. Kenapa dia menampilkan 30? Ya, karena return ini dia akan mengembalikan sebuah nilai yang dimana nilai ini akan menempel ke dalam fungsi hitung ini, dimana ini bernilai 30, penjumlahan dari 10 dengan 20 ya, dimana return ini akan menempelkan nilainya ke dalam si fungsinya. Jadi saat fungsi ini kita panggil, otomatis nilainya akan bernilai 30 ya, dengan syarat kita harus menggunakan print, karena kalau kita tidak menggunakan print dia tidak akan menampilkan apapun ya, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, dia akan menampilkan 30. Nah, karakteristik dari return ini, dia akan mengeksekusi kode sebelumnya, tapi tidak dengan setelahnya. Ya, seperti apa? Bayangkan di sini kita akan membuat kode yaitu print ya, sebelum return. Nah, kemudian kita akan menambahkan print lagi ya, yaitu setelah return. Kita lihat dia sedikit meredup ya. Kenapa? Karena memang si fungsi print yang di bawah return ini itu tidak akan pernah dieksekusi. Karena sebelumnya sudah ada pernyataan return. Tapi sebelumnya, sebelum return ini itu akan dieksekusi. Ya, kita lihat ya. Kita tampilkan. Nah, dia akan menampilkan dua buah nilai yaitu sebelum return dan juga si 30-nya hasil dari penjumlahannya. Kenapa tidak menampilkan setelah return? Karena pernyataan setelah return tidak akan pernah dieksekusi. Ya, seperti itu. Kita bisa hapus ini ya. Walaupun kita membuat kode program sepanjang apapun, setelah bertemu return dia akan berhenti. Oke, seperti itu. Nah, sebagai contoh lain ya. Kita komen ini, kita akan membuat fungsi yang lain. Def tampil ya contohnya. Nah, return ya, kita tidak harus mengirimkan nilai ke dalam return ini. Kita juga bisa hanya menuliskan keywordnya yaitu return ya, dia tidak akan error. Nah, kita tampilkan ya, tampil. Kita lihat di terminal. Nah, dia tidak akan menampilkan apapun, tapi kita harus menggunakan fungsi print untuk menampilkan nilainya. Ya, kira-kira apa yang ditampilkan? Nah, yang akan ditampilkan itu adalah null ya, kalau dalam pemrograman. Kita lihat
Nah, kalau di Python itu namanya none, sama saja dengan null gitu ya. Jadi defaultnya si return ini, jika kita tidak memberikan value apa yang ingin dikembalikan, dia akan mengembalikan none atau null. Ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.